Halo semuanya. Hey. Wah. Oke. Kita general reading. Eh, ini energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, so video ini temanya berjudul apa yang dia rasakan saat tidak komunikasi dengan kamu. Oke, kita clarify gimana sih ya apa yang dia rasakan saat kalian nggak komunikasi gitu. Oke, ini ada card community, ada cornucopia. Oke, jadi sini kalau aku lihat mungkin awal-awal tidak komunikasi, awal-awal lost contact ya, dia tuh kayak orang yang bisa memanipulasi keadaannya. Maksudnya kayak ya kita baru nggak komunikasi misalnya, atau awal-awal tidak kontak ya. Ya udahlah, aku biasa aja gitu. Aku manipulasi aja keadaan, manipulasi perasaan ya. Jadi sebenarnya ada kok kesedihan itu, tapi kan aku bisa menciptakan kebahagiaan itu. Menurut dia seperti itu, makanya dia bisa nih fokus ke yang lain, atau dia dealing dengan yang lain. Tapi lucunya terjadi shocking moment ya, terjadi badai yang menerpa dia. Dia kayak merasa dia hidup seperti bukan keinginannya sendiri. Dia hidup seperti bukan dirinya sendiri, karena dia ngerasa kehilangan ya. Seperti itu. Soalnya gini, kan dia bisa aja ya ke yang lain. Atau dia bisa ya berusaha lah supaya aku senang, supaya aku bahagia, aku beginilah, aku begitulah, aku happy lah. Atau ya aku bisa dapetin materi nih dari ini, dari itu, atau segala macam. Entah keluarga, teman, saudara, atau seseorang yang lain. Tapi dia merenung kayak, kok tetap aja ya kayak ada yang kurang. Apa sih yang kurang ini? Perasaan aku bisa ngelakuin apa aja, dapetin apa aja, tapi kok ada yang hilang ya. Apa yang hilang? Ya kamu lah. Kamu yang hilang kak gitu. Oke. Tapi ini bisa juga kamu merasa seperti itu ya. Apalagi kalau kalian ada yang mirror, ya mirip-mirip energi kamu sama dia. Tuh. Jadi kalau kamu kan ngerasa juga, ya aku harus fokus ke hidup aku lah, fokus ke karir, kerjaan, studi, cuan, keuangan, dan fokus ke yang lain gitu. Tapi ya nggak bisa diungkiri ada rasa kehilangan ya. Terus dia ini ngerasa kayak orang yang awal-awal tuh bisa aja ketawa ketiwi, happy sama si ini si itu. Ya bisalah kumpul sama saudara, keluarga, atau kumpul sama teman, atau kumpul sama seseorang. Dua-duaan berarti ya. Tapi kayak kok males ya, kayak nggak ada energi untuk dealing dengan yang lain. Kayak ya seperti merasa
kosong gitu, kayak bawaannya pengen sendiri, maunya melamun, maunya ngebayangin kamu. Terus di sini dia kayak cek-cek HP-nya, dia cek handphonenya, adakah notifikasi dari kamu, kira-kira kamu kirim pesan nggak ya, kalau aku ngeblok kira-kira kamu cari aku nggak ya, entah telepon aku gitu pakai nomor lain, atau kamu cari aku di sosmed. Nah, dia ngecek-ngecek tuh, misal dia buka Facebook, kira-kira ada yang add nggak ya, atau buka Instagram, kira-kira kamu follow aku nggak, DM aku, messenger aku kah, buka WhatsApp juga cek-cek, kira-kira kamu update apa. Ya, kira-kira kamu ada hubungi aku lagi nggak, cari aku atau berusaha gitu. Nah, gitulah. Jadi kadang dia mikir juga, atau dia ngerasa lucu aja ya, kok aku jadi ngarep komunikasi dari kamu ya, perasaan aku yang mau membatasi gitu. Dan ada seseorang di sini yang jadi overthinking, banyak berpikir, thinking too much, kayak gak habis-habis ya perasaanku sama kamu. Jadi ada seseorang yang merasa ini seperti unfinished business juga, sesuatu yang belum selesai. Atau kalau kalian merasa udah berakhir, tapi bagi dia kayak perasaanku belum berakhir ya. Passion, hasrat itu masih ada ke kamu. Unfinished symphony gitu. Nah, never ending story. Jadi orang ini tuh kayak berpikir, apa semua yang aku lakuin ini semua sia-sia ya gitu. Aku pengennya begini begitu, aku pengennya berkelana, singgah sana singgah sini, berpetualang, atau aku fokus ke yang lain. Tapi kok ujung-ujungnya kayak aku mau ke kamu ya gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang di sini kayak dia ngebatin sama kamu ya. Ada yang ngebatin karena dia merasa kita seperti punya chemistry ya, kita punya koneksi. Kayaknya aku punya ikatan batin dengan kamu. Ada beberapa yang kayak gitu, terutama kalian yang dealing sama seseorang yang baperan, intuitif, atau dia orangnya memang ya gitu, punya feelings ya, feelingnya kuat, atau ya dia bisa ngebatin. Jadi apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia bayangkan tentang kamu, atau dia kangen sama kamu, ini energinya nyampe ke kamu. Seperti itu loh. Ciao Bella. Ya, Patrick. Nah, ask for help. Okay. Adventure waits. Baiklah. Di sini kalau aku lihat ya, semakin hari energi dia itu semakin lebih besar daripada kamu. Ini seperti ada siklus yang berganti ya, atau ini seperti roda yang berputar. Ada seseorang yang awalnya bucin banget ya. Sorry to say, mungkin kamu awalnya bucin ke dia. Bucin itu kan budak cinta, cinta banget. Ya tulus sih, cuma kita jadi kayak ngerasa naif ya. Gitu, beberapa ngerasa kok gue stupid banget sama nih orang, ya cinta banget. Cuma kan semesta bekerja mengubah perasaan itu supaya stabil. Semesta itu nggak mau membiarkan kamu lebih berat mencintai gitu. Jadi di sini atau mungkin beberapa waktu ini energi kamu berkurang. Beberapa kalian jadi mulai bodoh amat, masa bodoh, atau ya kamu nggak mau lah terlalu aware, nggak mau terlalu care dengan orang ini, biarin aja lah, nggak usah terlalu peduli lah gitu. Kamu mungkin gitu, tapi dianya malah yang kemarin-kemarin dia cuek, nggak peduli, tapi sekarang dia kayak fokus banget ya energinya ke kamu. Ini beberapa ya mau kayak berusaha aja gimana ya supaya aku bisa benar-benar deket lagi sama kamu. Entah dia minta bantuan sama siapa gitu. Kadang dia mikir, apa aku cek-cek aja ya akun orang terdekat kamu, aku cek akun saudara kamu, keluarga kamu, teman dekat kamu,
atau aku cek dulu deh energi seseorang yang deket atau sama dengan kamu, yang di sisi kamu gitu. Kalau memang ini ada kesempatan ya biar aku langsung aja komunikasi. Tapi kalau masih ada kesulitan ya nggak dulu deh. Nah, ada seperti itu sih. Cuma ini beberapa kalian yang udah intens deketnya, kayak entah dia atau kamu kenal keluarga ya, atau temen lah, atau kalian punya mutual mutual friends di sosmed. Nah, dia kadang ke situ nih. Beberapa ada yang kayak gitu. Mungkin kamu jadi kayak ngelihat entah keluarganya, saudaranya, atau temennya atau siapa memantau kamu. Pokoknya adalah berkaitan sama dia, kayak memantau kamu atau energinya kamu rasakan. Padahal kamu udah melepas gitu. Lanjut ya, tante. Oke, kakak. Nah, di sini ada Libra. Libra. Libra lagi happy ya, lagi ulang tahun. Happy birthday ya, Libra. Ada juga Taurus di sini, ada Leo, Sagittarius, Aries. Cancer, Pisces, Scorpio, strong Leo ya. Oke. Jadi ada Capricorn, Virgo. Bisa energi aja, tapi ini strong Libra, Taurus, Leo, Cancer, Aries ya. Ini ada juga ya Aries, tadi udah disebutin ya. Pisces, Gemini, bisa energi aja. So, ini beberapa dari mereka yang tidak komunikasi dengan kamu. Dia berusaha menutupi rasa kehilangannya, rasa rindunya sama kamu. Mungkin beberapa kalian ngecek dia di sosmed, atau kamu pernah lihat sosial medianya, dia nggak terlalu expose ya, atau memang dia susah diakses di sosmed, dia nggak mau mengekspos kehidupannya. Saya malu ya, hidup saya tuh sekarang berantakan loh. Beberapa ini ada krisis tentang keuangan, lagi ada masalah soal kerjaan, masalah ya entah bisnisnya, keuangannya, atau keluarga. Ini juga dia ada konflik sama teman, keluarga, atau orang di sisinya. Beberapa di sini gagal berhubungan dengan yang lain, atau ya dia gitu, putuskah, pisahkah, ada yang divorce, pada akhirnya dia single gitu, tapi dia nggak menunjukkan, mungkin dia malu. Jadi kalau seorang nggak mengekspos itu, ya bisa juga memang keadaannya lagi terpuruk, dia tidak bisa diakses. Tapi ada juga nih beberapa yang kayak dia expose tuh kehidupannya di sosmed, menunjukkan kalau dia baik-baik saja. Aku ya nggak komunikasi dengan kamu, sedih sih, galau sih, kangen sih sama kamu, rindu. Aku juga ya mau lihat-lihat kamu, memperhatikan kamu, stalking sosmed kamu, cari tahu kamu. Tapi aku tetap harus eksis dong. Nah, ada yang gitu. Beberapa kalian dealing sama orang yang toxic ya. Jadi dia update nih, atau dia menunjukkan lah, gue fine-fine aja, gue hidup gue begini loh, gue pamer ini, pamer itu. Mungkin dia expose kebahagiaannya bersama siapa gitu, kemesraan dengan ini itu. Ya, demi pengakuan, demi penerimaan. Dia pengen diakui nih, dia jago, dia hebat gitu. Bisa vice versa. Ayo, siapa yang gitu? Dia atau nah, beberapa seperti itu ya. And then ada juga yang diantara kalian yang memang sama-sama diam jadinya. Entah kamu udah capek main sosmed atau nggak terlalu aktif, dia jadi kayak ya udah, aku nggak mau, atau ya aku juga nggak tahu harus pamer apa lagi di sosmed. Nah, ada yang kayak gitu. Atau memang awalnya kan dia yang diam, kamunya diam, jadi ya diam-diaman terus. Ada yang seperti itu.
Ih, gemoy. Ini beberapa ada yang kayak aku ngelihat pada akhirnya ada seseorang yang jadi single ya. Dia bakalan jadi defensif banget nih. Entah ini udah terjadi atau nanti. Pada akhirnya dia sendiri jadinya. Kayak ya udahlah, aku nggak mau lah sama yang lain, pisah aja lah. Ada yang beberapa gitu. Cuma ini ada yang mirror. Pada akhirnya kamu sama dia sama-sama sendiri. Terus kalian sama-sama merenung, sama-sama memperhatikan. Tapi ada juga yang kayak ya kita bisa loh dealing sama yang lain. Lu dealing sama yang lain, gua dealing sama yang lain. Tapi kita sibuk sama dunia kita sendiri. Istilahnya kayak orang di sisi kita itu nggak tahu kalau yang terkoneksi itu adalah kita. Kita. Cie. Oke. Kita lihat lagi ya. Om, tante, kakak. Insting. Ini strong ya. Taurus, Cancer ya. Kenapa Taurus, Cancer? Atau yang dealing dengan Taurus nih, yang dealing dengan Cancer. Beberapa. Ini muncul lagi Taurusnya. Taurus, sehat-sehat ya. Oke. Ya. Ini tuh ada juga apa ya, Virgo, Capricorn. Oke. Gemini. Oke. Pisces, Scorpio, Libranya strong ya. Libra. Oke. Ini juga ada apa ya? Aquarius. Aquarius. Mungkin ada yang kangen ya sama Aquarius. Cie. Oke. Jadi yang dia rasakan saat nggak komunikasi dengan kamu, ini kan ada yang dia sama orang yang egonya tinggi banget gitu loh. Toxic banget sebenarnya. Ego ini memang mungkin karakternya dia dari dulu, gengsinya itu dari dulu gitu kak. Jadi ya gengsi kan belum ditemukan obatnya. Gitu. Jadi ya dia menggunakan perspektifnya dia merasa pemikirannya yang benar, padahal ya sebenarnya dia udah dapat petunjuk nih dari Tuhan. Apalagi saat dia doa ya, bayangan kamu sering muncul pada saat dia berdoa. Pada saat dia merenung juga bayangan kamu muncul. Dia udah kasih petunjuk nih. Kamu harus nurunin ego kamu. Kamu harus coba lebih rendah hati. Di sini dituntut bukan kamu harus rendah diri, tapi rendah hati. Gitu bosku ya. Jadi ya mungkin ada ya semacam bisikan itu dari semesta, dari spirit guide, dari malaikat penjaga, atau ya yang dikirim yang maha kuasa gitu. Istilahnya seperti itu ya. Misalkan contohnya kayak gitu kata-kata yang dirasakan. Kita kan kadang gitu juga ya, kalau kita doa atau kita merenung, kadang kan ada aja gitu ya sense petunjuk-petunjuk juga, ilham yang kita dapat itu ada aja kan. Entah siapa yang berbisik di dalam batin kita atau di dalam hati nurani kita gitu. Jadi dia denial itu ya, dia menolak. Padahal kalau dipikir-pikir ya, apa ini petunjuk ya dari Tuhan? Apa ini kode-kode, sinyal-sinyal dari semesta? Apa aku harus menyelesaikan urusanku dengan kamu? Apa memang di sini aku yang harus bergerak duluan? Nah, ada yang seperti itu. Tapi ini bisa juga kamu yang rasakan ya, gitu. Yang pedihnya itu di sini yang mirror ya, twin flame terutama. Gitu. Jadi twin flame itu bisa loh energinya beberapa memang sama, ada juga yang mirip energinya. Ya beti lah ya, beda tipis. Mungkin kadang dia yang rasa gitu, kadang kamu yang rasa gitu, ya kan? Cuma
ada seseorang yang sulit mulai duluan ini bisa karena kayak ya kan elu yang ngeblok gitu loh, atau ya elu yang ganti nomor. Lu nggak bilang sama gue, ya kontak lu udah nggak muncul nih, ya kan berarti lu yang nutup akses. Terus gimana gue mau duluan gitu. Jadi ya coba introspeksi diri, sebenarnya siapa sih yang pembuat masalah gitu kan. Karena di sini tuh ada seseorang yang kayak dia tuh seperti orang yang dia nggak menghargai kamu gitu loh. Dia nggak merawat komunikasi, nggak merawat silaturahmi. Dengan begitu aja kan lost contact. Dia mungkin lebih kayak ingat kesalahan kamu, keburukan kamu, beribu-ribu kebaikan kamu, kesabaran kamu tuh dia lupakan gitu. Jadi ya ini bisa aja orang yang sulit introspeksi diri gitu. Oke. Kita lanjut. Two of Pentacles. Nah, ini beberapa dari mereka. Ini ada Virgo lagi ya. Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra. Oke. Capricornnya strong. Oke, ada Pisces ya. Halo Pisces. C. Ada Capricorn juga ya. Lagi dan lagi Libra. And then ada Page of Swords, Aquarius. Taurus lagi ya. Sebenarnya banyak. Jadi kalau aku ngomong soal zodiak, bukan berarti harus zodiak itu, kan bisa energi aja. Atau kamu cek nih Moon, Rising, Venus kamu di astrologi.com, masukin tanggal lahir, mana tahu zodiak-zodiak tadi berkaitan dengan birth chart kamu gitu. Gitu loh ya, tante, kakak, om. Jadi juggling ya seseorang ini. Juggling itu kayak orang yang bingung, uring-uringan, seperti cacing kepanasan, seperti itu. Ini bisa juga kadang apa ya, kayak ngebatin lagi ke kamu. Misal nih Patrick ya, Sandy, lu nggak ada niat gitu nyariin gue. Lu kan biasanya ngalah, lu kan biasanya sabar gitu. Lu biasanya kan dewasa banget ngadepin gue yang kekanak-kanakan. Cobalah, lu berjuang lagi gitu, please. Nah, dia ngebatin gitu dalam hatinya sambil bayangin kamu. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ya, egois sih sebenarnya. Cuma ya minum dulu sana ya. Ribet memang orang seperti ini. Cuma semua kembali ke kamu ya kak, ya om, ya tante. Kalau dengan orang seperti ini masih mau berenergi, berkoneksi dengan kamu, kan hak kamu sebenarnya mau menerima atau menolak. Jadi kadang energi itu bisa masuk ke kita dari mana aja. Apalagi kalau intuisi kamu tuh kuat. Apalagi kamu punya sensitivitas yang tinggi. Jangankan energi dia, energi teman yang bermasalah dengan kamu aja bisa kamu rasakan. Energi keluarga, saudara, atau siapa lagi yang dari masa lalu kamu, atau orang baru, itu kan sebenarnya bisa kamu rasakan. Nih orang gimana ya niatnya, motifnya apa. Jadi ya kamu seleksi lah. Mana sih sebenarnya yang perlu aku respon, mana yang enggak. Contoh, gue tiba-tiba mikirin nih orang. Nah, itu pilihan kamu. Kamu mau menghayati pikiran itu atau enggak? Gitu. Jadi kalau kita terkoneksi sama seseorang, itu kita sendiri yang respon. Aku kepikiran nih sama Rudolfo. Aku kepikiran sama Yolanda nih. Nah, ya udahlah, aku nggak usah menghayati lah. Nah, itu kan hak kamu mau menghayati atau enggak.
Kalau kamu rasa ngapain sih buang-buang waktu, buang-buang energi, dia kan nggak tahu terima kasih, dia kan nggak sadar kesalahannya di mana, dia kan taunya nilai aku, ngejudge aku, dia kan nggak menghargai kesabaranku selama ini, jadi ngapain aku mikirin dia gitu. Kan hak kamu nggak mikirin dia. Tapi kalau kamu merasa aku hayati lah, aku baperin lah, nah itu tuh yang bikin kamu terkoneksi terus sama dia. Gitu ya. Oke, mau minum lagi? Minumlah dulu sana ya. Jadi eh kalau udah nggak komunikasi atau tidak lancar komunikasi, memang di situ yang berinteraksi adalah energi. Apalagi kamu sama dia satu frekuensi. Kalau misalnya satu frekuensi, itu ngebatin satu sama lain. Jadi kalau kita udah di fase spiritual seperti ini, kita kan jadi ngerti ternyata di alam semesta ini tidak boleh menyepelekan energi. Gitu ya. Jadi energi-energi yang masuk ke kamu itu kamu seleksi lah, tentukanlah kamu mau respon atau enggak, mau kamu hayati enggak seseorang ini atau tidak gitu. Oke? Bisa juga kayak kalau tiba-tiba kamu mimpiin dia, kalau mimpiin dia jangan terlalu baper ya, jangan terlalu kayak dia kenapa, dia kok gitu ya di mimpi aku. Ya lebih bagus doa aja gitu kak, ibadah ya, cari pencerahan juga di tarot boleh, reading tarot atau general reading, personal reading, pilih kartu ya apa aja, zodiak mungkin, kamu cari-carilah pencerahan yang sesuai untuk kamu. Kemudian ya di sini aku lihat semua bakalan terungkap sih ya, kebenaran, keadilan itu kan ditegakkan oleh yang maha kuasa, semesta bakalan bekerja gitu, atau ini udah terasa sebenarnya. Kalau ada seseorang yang merasa kamu tuh nggak pantas lah buat aku nggak usah berjuang lah, aku nggak usah komunikasi lah, aku gengsi lah, aku kan lebih dari kamu, aku tuh maunya dipuja-puja, atau kayak ya kamu nggak bagus-bagus amat, lu nggak terbaik sih, masih ada yang lebih baik, ya kita beda gitu. Atau kayak ya kata orang gini loh, kata papa, mama, saudara gue, teman gue, orang di sisi gue dan sebagainya begini begitu, ya udah biarin aja ya, karena bakalan kelihatan kok sebenarnya seseorang yang di sini hidupnya sulit, tidak bahagia, berantakan, kacau, bahkan mungkin gak berhasil, atau ya tidak bahagia sama yang lain, tidak bahagia dengan apa yang dia lakukan. Di situ kan sebenarnya terlihat bahwasannya semesta bekerja menunjukkan keadilan, kebenaran. Jadi kita nggak perlu menunjukkan gua yang benar nih, gua yang selama ini begini begitu. Nah sebenarnya kita nggak usah lagi kayak gitu, capek ya berdebat. Apalagi kalau kamu diri sama orang yang toksik, buat apa? Kadang kita up sesuatu di sosmed juga, kalau orangnya memang susah berubah ya susah berubah. Kalau kamu menunjukkan sesuatu di sosmed juga, kalau kamu rasa nggak ada artinya, lebih bagus gak usah dulu, mending fokus aja dulu sama diri kamu sendiri ya. Tetap terus menerus belajar memperbaiki diri dan menaikkan kualitas diri kamu. Jadi kan kalau kayak gitu ya, kamu nggak berfokus dengan energi toksiknya dia itu yang menunda-nunda untuk komunikasi lagi. Jadi ya ini terlihat sih, atau kamu udah merasa kayak ya udah kan sekarang terlihat gitu kan siapa sebenarnya yang neko-neko selama ini, terlihat kan siapa selama ini yang berbuat buruk, siapa yang nyakitin kan kelihatan gitu kan, semesta menunjukkan gitu. Ada loh karma yang harus dibayar bagi orang yang pernah menyakiti. Dan ya terlihat karma apa yang berjalan seperti itu. So ya begitu sih. Kalau lihat-lihat orang ini memang bisa saja sudah menerima karmanya, atau nanti baru terasa. Tuhan menunjukkan kok siapa sebenarnya orang yang terzolimi. Seperti itu. Oke ya. Sekarang kita ke ciri
biar nggak lama. Oke. Aku mulai dari huruf dulu. Huruf ini mungkin di nama dia atau bisa di nama kamu, di antara kalian beberapa ya. Oke. Ada V, lalu ada Q, ada O, ada D, oke, ada B, ada P, ada R, ada I, ada A, ada N, ada huruf J, ada Y, U, ada G, ada F, ada H, L, ada M. Oke. Ini ya huruf V, Q, O, D, B, P, R, I, A, N, J, Y, U, G, F, H, L, M. Baiklah. And then habis ini tempat lah ya, wilayah. Bisa dia, bisa kamu berkaitan dengan wilayah ini. Mungkin berasal dari tempat ini kah, di antara kalian, atau pernah kesini tempatnya, pengen kesini gitu tempatnya. Aceh, oke. Europe ya, Eropa. Tangerang, Palembang, Lombok, oke. Kalimantan, Thailand, ya. Cilacap, wah. Batam, Korea, ada Singapura ya, Ambon, Brunei Darussalam, China, oke. Arab Saudi, ada Manado, Surabaya, Timor Leste, oke. Lampung, Kediri, Banjarmasin, oke. Kendari, Garut, Jepang, oke. Cirebon, Afrika. Ambon udah muncul ya tadi, oke. Ambon lagi, Singapura lagi. Oke. And then Palembang udah ya, muncul lagi nih. Iya. Brebes, Hong Kong, Pekanbaru lagi. Wah, Amerika, Samarinda ya,
Lombok tadi udah ya. Oke. Palu. Bengkulu. Bottom of the deck-nya Bengkulu. Lagi dan oke. Ada Jogja. Jogja. Mungkin pernah kesini atau ada yang pengen ke Jogja. Ya, bisa vice versa. Mungkin beberapa aja yang relate. Sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.